Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 sebab mengapa 90% pebisnis online gagal. Simak selanjutnya. Halo guys, jadi di sini ada uang 10 juta rupiah dan 10 buku jago jualan di Instagram. Nah, saya pengen bagi-bagi 10 juta rupiah dan 10 buku Instagram ini untuk 10 pemenang dengan syarat pertama, follow akun Instagram saya di sini. Kedua, harus subscribe channel YouTube Rico Huang. Ketiga, menonton 10 video saya setiap hari dari tanggal 10 sampai 20 Juni 2020 saya akan mengupload satu hari satu. Dan keempat, silahkan komen di 10 video sebanyak-banyaknya dengan format akun Instagram Anda dan alasan kenapa Anda harus mendapatkan hadiah uang tunai dan satu buku jago jualan di Instagram ini sebanyak-banyaknya. Pemenangnya akan saya umumkan setiap hari mulai tanggal 11 di YouTube story saya setiap jam 4 sore dari tanggal 11 sampai tanggal 21. Jadi yang menonton video tanggal 10 akan diumumkan secara acak pada tanggal 11 di YouTube story. Video tanggal 11 ditonton, nanti diumumin di tanggal 12. Seterusnya sampai video tanggal 20 diumumin pada tanggal 21 jam 4 sore. Oke, semoga kalian mendapatkan hadiahnya dan menjadi pemenang dari buku dan uang tunai 10 juta rupiah ini. Terima kasih. Video ini disponsori oleh dropshipaja.com. Mau jualan online tapi tidak punya produk? Dropship aja di dropshipaja.com. Oke, jadi 3 sebab mengapa 90% pebisnis online gagal ini saya alami dari pengalaman saya sendiri dan pengalaman saya waktu mengajar banyak orang. Dan pola kegagalan ini saya rangkum dan saya ketemu polanya dan saya ingin share kepada teman-teman semua. Selain penyebab gagalnya, saya juga akan ngasih solusi cara agar kita bisa punya mindset juga skill yang teknikal ya, jadi nggak cuma kulit doang supaya kita bisa jadi 10% ini. Pengalaman gagal saya mulai beragam, dari saya pernah berbisnis aksesoris HP, terakhir omset saya sekitar 13 miliar dan saya bangkrut. Yang kedua, dulu banget waktu lulus SMA saya pernah jualan mie ayam, modal 15 juta tutup dalam waktu 4 hari dan rasanya nggak enak sama sekali. Saya juga pernah jadi buzzer di Twitter, punya followers jutaan, bisnisnya bangkrut. Bahkan ketika saya menjalankan bisnis pun, saya juga mengalami kegagalan. Tapi dari pengalaman kegagalan tadi, saya belajar, ya akhirnya bisa saya atasi. Dan saya ajarkan polanya di sini. Jadi penyebab kegagalan itu ada internal, ada eksternal. Kalau internal itu berarti di dalam diri kita sendiri, yang biasanya berhubungan dengan hati dan pikiran kita. Jadi dari mulai orang takut, trauma, malu, dan lain-lain. Tapi kalau eksternal ini yang benar-benar kayak jurus. Kita nggak bisa ngeluarin sebuah jurus kalau kita nggak yakin jurus ini berhasil atau enggak. Jadi saya pengen bahas yang internal dulu, baru kita bahas 3 penyebab yang benar-benar eksternal atau jurus-jurusnya. Kayak yang pertama adalah waktu saya berbisnis itu, atau orang nanya ke saya itu, pertama mereka banyak nggak fokus. Jalanin bisnis dropship misal. Terus di seminar atau pelatihan atau informasi di internet ada peluang usaha bisnis mie ayam. Kayaknya enak ya, karena mereka punya uang, mereka coba buka. Nggak jalan berapa bulan, mereka buka lagi bisnis ketiga, padahal harusnya lu fokus. Makanya sampai detik ini saya tuh nggak pernah pengen mencoba bisnis kedua, ketiga, keempat. Kenapa? Karena saya masih fokus untuk membuat bisnis saya yang pertama ini sustain. Dan banyak orang itu melihat rumput tetangga tuh terlihat lebih jauh. Nyatanya ya, dari pengalaman berbisnis dan wawancara banyak pengusaha besar, saya dapat satu kesimpulan bahwa bisnis itu nggak ada yang enak dan butuh proses. Jadi ya udah, kalau yang pengusaha besarnya udah ngomong kayak gitu, kenapa nggak kita ikutin gitu. Yang kedua adalah jangan fokus dengan uang. Kalau kita sekedar nyari uang untuk hidup, nggak apa-apa. Jalanin bisnis, berdagang nggak apa-apa. Tapi di level tertentu ketika kita punya bisnis yang udah makin besar, yang kita pikirkan bukan sekedar uang lagi, tetapi kita harus memikirkan value yang bisa kita ajarkan untuk kesejahteraan karyawan, konsumen, vendor, dan sebagainya. Terus juga produk-produk yang dijual berkualitas. Bedanya kalau orang yang cuma fokus sama uang, ya dia akan jualan produk yang berkualitas, yang penting cepat laku. Tapi kalau yang memikirkan value selain uang, dia akan mikirin kualitasnya, dia akan mikirin servisnya, merusak lingkungan nggak, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah gunakan metode just in time, bukan just in case. Pernah nggak Anda buka informasi di internet, belajar bisnis internet atau bisnis online? Terus Anda dapat informasi banyak banget. Sehingga ketika Anda dapat informasi banyak banget, Anda jadi nggak praktek karena Anda capek sendiri. Nah, orang-orang yang waktu menjalankan bisnis online, ataupun saya juga, saya pernah ada di titik 2 tahun tuh saya belajar ilmu-ilmu bisnis itu sebulan 1 kali. Saya ikut pelatihan, baca buku ini itu. Kenapa? Karena saya merasa selalu kurang dengan sebuah informasi, sehingga saya harus terus pelajarin. Padahal nyatanya setiap ilmu yang saya pelajarin itu saya lengkap, nggak saya pelajarin.
Yang benar adalah kita just in time. Jadi pelajarin dulu ilmu marketing. Spesifiknya marketing juga luas ya. Online marketing, spesifiknya adalah Instagram marketing. Nah, Instagram marketingnya pengen yang berbayar atau yang metode gratis. Pelajarin dulu, ikut pelatihannya, baca bukunya, tanya temen, sampai udah pakem, kita baru move ke yang kedua, ketiga, keempat. Dan belajar itu kan memang gak ada habisnya, tapi praktekin dulu satu. Jangan sampai kebanyakan informasi dan kita harus melakukan yang namanya informasi diet. Ya, jadi nggak cuma makan doang, tapi informasi juga kita harus diet supaya kita nggak kebanyakan informasi. Yang keempat, gimana caranya ngatasin rasa malas atau nggak konsisten? Nah, saya selalu mengajarkan orang untuk menggunakan metode 21 hari. Caranya Anda melakukan hal yang sama selama 21 hari, dan biasanya di hari ke-22 Anda sudah terbiasa dan ketika ngakuin jadi nggak enak. Coba Anda aja 21 hari olahraga. Hal yang sama, bosen dah tuh, nggak enak deh. Ntar hari ke-22 ketika Anda nggak ngelakuin, Anda tuh udah rasa nggak enak. Sama aja ketika orang yang sudah terbiasa merokok ya, ketika di hari ke-22 nggak ngerokok rasanya nggak enak sama sekali. Intinya polanya 21 hari, oke? Nah, yang kelima adalah belajarlah dari orang gaptek. Jadi saya punya papa itu distributor jam tangan. Berpuluh-puluh tahun dia jualan jam tangan, punya 4 toko. Akhirnya karena online, bisnisnya bangkrut, dan otomatis dia pengen go online. Minta saya ajarin untuk jualan online, tapi saya nggak mau. Karena ngajarin orang tua untuk go online itu sama aja seperti ngajarin netizen julid untuk tidak julid. Jadi sulit. Nah, akhirnya dia belajar sendiri. Saya kasih clue, dia belajar selama 4 bulan. Akhirnya bisnis online-nya berkembang dan punya kurang lebih 4 karyawan. Sampai detik ini, papa saya cuma bisa menggunakan jurus yang sama. Jadi dia cuma bisa riset produk, dia jual, dia bagusin servisnya. Dia nggak coba ilmu-ilmu Facebook Ads, nggak coba copywriting lah, segala macam, semuanya nggak dia coba. Tapi dia cuma mencoba satu jurus yang berhasil. Nah, orang gaptek itu pintu rezekinya lebih terbuka. Kenapa? Karena balik lagi, dia nggak kebanyakan informasi, dan dia hanya fokus pada satu jurus itu aja. Jadi belajarlah dari orang gaptek seperti ayah saya. Ya. Dan yang keenam adalah tidak ada magic button atau cara cepat kaya. Meskipun di internet itu banyak peluang yang ngajarin cara cepat kaya, cara sukses, dan banyak orang yang tertarik. Atau kalau Anda nonton YouTube deh, kan banyak tuh video-video 5 aplikasi bikin Anda cepat kaya tinggal nonton. Nggak ada cuy. Kalau ada, konglomerat di Indonesia itu bisnis itu aja. Ngapain dia bisnis jualan mie instan, bisnis jualan beras, dan lain-lain. Kenapa nggak ikutan aplikasi kayak gitu ya? Karena ya pemilik aplikasi tersebut ya juga pengen cepat kaya gitu loh. Dengan cara mungkin ngakal-ngakalin dan lain-lain. Jadi tidak ada yang namanya cara cepat kaya. Semuanya butuh proses. Oke? Itu internal. Kita masuk ke eksternal. Nah, ketika internalnya Anda udah beres ya, saya harap Anda udah beres. Yang kedua, kita masuk ke eksternal. Nah, eksternal ini ada 3 penyebabnya. Yang pertama adalah kita harus fokus pada satu industri. Ketika kita berbisnis online, contohnya misalkan kita bisnis dropship nih, ya. Terus Anda pertama tadinya jualan custom dengan desain tertentu, dengan menembak satu market tertentu. Misalkan tembaknya adalah orang-orang yang suka dengan desain ayah terbaik lahir di bulan November gitu. Nah, Anda udah dapetin penjualan puluhan juta. Nah, Anda harus fokus. Fokusnya adalah bukan Anda bisnis kuliner, bukan Anda bisnis batubara, tapi Anda fokus kepada bisnis Anda bisa nggak di scale jadi miliaran. Caranya gimana? Nah, di sini Anda mikir, industri saya kalau di scale, saya tambah desain deh. Jualannya nggak cuma kaos, tapi saya tambah yang lain. Terus tadinya saya jalan sendiri, saya mau tambah karyawan. Terus saya juga pengen tambah orang marketing. Terus budget marketing saya pengen gedein lagi. Nah, Anda pikirin di bisnis Anda itu gimana cara supaya bisa besarin industri. Caranya adalah Anda lihat kompetitor tuh gedenya ngapain. Terus butuh modal berapa. Terus mereka punya tim apa aja. Anda lihat di internet dan fasilitas dan promo segala macam mereka tuh udah kelihatan semua di internet. Bahkan kalau Anda datang ke perusahaannya, Anda tanya karyawannya, Anda bisa wawancara iseng-iseng juga. Mereka pasti bisa ngasih informasi dan Anda bisa mendapatkan informasi kalau bisnisnya itu bisa di scale. Ya. Kalau orang terlalu banyak bikin bisnis, ya Anda tuh jadi Superman. Rumah pertama Anda aja belum jadi. Ngapain bikin rumah kedua kalau rumah pertama belum jadi? Sama seperti orang mulai bisnis juga kayak gitu. Ya. Yang kedua, mulai aja dulu, perbaikinya perlahan-lahan. Jadi startnya itu small,
nanti di tengah jalan itu Anda perbaiki pelan-pelan. Jadi misalkan nih urusan penjualan udah beres, ya udah saya pengen servis saya dibagusin atau technical sync saya dibagusin. Baru Anda belajar, perbaiki, dan evaluasi di dalamnya. Gitu. Yang ketiga adalah Anda ketika sudah mentok, mulai cari mentor yang cocok dengan Anda. Nah, definisi mentor itu bukan orang yang benar-benar menyuapin Anda setiap hari. Ya, bukan. Tapi mentor itu ada ketika kita lagi pengen tanya, dan kita nanya juga nggak sering-sering amat karena mentor juga pasti sibuk. Dan untuk mencari mentor itu nggak bisa langsung, hai mau nggak jadi mentor gua, karena ya mentor pasti nanya lu siapa gitu. Tapi bisa aja Anda ada hubungan kerjasama, bisa aja dia memang investor Anda, bisa aja memang Anda tuh menjalin hubungan dulu dengan mereka. Ada 3 hal penting yang bisa Anda lakukan untuk menjalin hubungan dengan mentor. Pertama, jangan minta uang. Kedua, jangan minta kerjaan. Ketiga, jangan minta ilmu. Di video saya banyak mewawancari para pengusaha besar. Para pengusaha besar ini, saya nggak kenal sama sekali sama mereka. Tapi saya bisa kenal. Gimana caranya? Ya saya membangun hubungan, minta teman saya kenalin. Habis kenalin, saya ngobrol dulu, deket dulu. Ntar dia punya keperluan apa yang bisa saya bantu, ya saya bantu. Misalkan dia butuh exposure, atau mungkin saya bisa jadi pelanggan atas produknya karena saya punya jalur distribusi, dia punya apa ya bisa dijualin di tempat saya. Itu terus, jadi saya kerjasama dulu. Nanti ketika udah merasa deket, kita barulah boleh ngobrol. Dan ngobrolnya juga tahu diri, nggak nanya ilmu semuanya. Jadi ketika Anda punya mentor, itu percepatannya bisa lebih tinggi. Dan mentor itu nggak cuma dan mentor itu jangan cuma satu ya, tapi banyak di berbagai industri. Misalkan di dunia kesehatan, Anda punya mentor berupa dokter, berupa orang yang sangat sehat, badannya berotot, makannya bergizi. Terus di dunia marketing Anda juga punya, di dunia keuangan juga Anda punya. Terus di bidang untuk manage karyawan Anda juga punya. Jadi mentor itu banyak dan Anda harus bangun. Makanya pebisnis itu harus bangun network atau relasi. Ya karena itu. Bayangin Anda punya bisnis banyak, industrinya banyak, ya harus nyari mentor lebih banyak, harus nyari informasi lebih banyak. Dan juga banyak hal yang harus Anda benahi. Makanya kenapa harus fokus, mulai aja dulu dari kecil. Dan yang ketiga, cari mentor yang cocok dengan Anda. Nah, niscaya kalau Anda sudah menghilangkan 5 masalah internal ini, dan bisa menjalankan 3 hal ini, maka Anda bisa menjadi 10 orang yang sukses dari bisnis online. Nah, pada tanggal 20 Juni 2020, saya sedang mengadakan promo pendaftaran dropshipaja.com bagi Anda yang ingin jualan online, dan Anda butuh mentor dan Anda butuh mentor untuk ngajarin produk yang berkualitas dengan harga yang bisa dijual dengan keuntungan yang tinggi, dan juga supplier yang berkualitas. Anda bisa langsung kunjungi www.dropshipaja.com, linknya saya taruh di atas ini, atau Anda bisa langsung kunjungi linknya ada di deskripsi. Harga pendaftarannya dari 300.000 akan dapat promo di Rp99.000 saja. Oke, jadi itu dia 3 sebab mengapa 90% pebisnis online gagal. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini untuk mendapatkan manfaat pada video berikutnya. Terima kasih.